Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua pagi hari yang indah ini. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, di mana di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, 2, dan 3. Yesus memanggil. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu ya Tuhan.
Maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam hati kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami sendiri, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat ya Tuhan. Demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu juru damai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi El Shaddai. Allah
dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Kita membacanya secara bersama-sama. Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan yang hitungan ketiga, 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Mu padaku. Yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami, selamatkan kami Tuhan. Tuhan hari ini dan segala dosa-dosa kami, sebab kami begitu mudah terpengaruh dan selalu jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri dosa, kejahatan dan pengkhianatan kami.
Engkau bersihkan dan sucikanlah hati kami ya Tuhan di dalam darah kasih-Mu, supaya kami dapat bertahan sampai akhir hidup kami. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan kami, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah kami selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah cerita sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu demi pengorbanan anak-Mu juru selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuji Tuhan.
Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan dulu kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari kirim jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca firman Allah sebagai petunjuk hidup baru, tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 10. Mazmur 96 ayat 7 sampai 10. Kembali kita membacanya secara bersama-sama dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mazmur 96 ayat 7 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan dengan Tuhan 1, 2, 3. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke altarnya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami akan mengundang Kor.
Tuhan, biarlah dalam ujian kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Tadi aku mau cinta Yesus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat pada segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sejenak kita mendengarkan warta pada minggu pagi hari ini. Pokok doa minggu ini,
Berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa kita kepada pelayanan di Gereja Rawabadu dan juga di Gereja Sola Gracia Pondok Kelapa untuk pembangunan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Untuk jadwal kita ke depannya, yang pertama kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu sudah terlaksana tadi pagi di tempat ini, yaitu pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu beserta anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Dan yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Siapa yang mau ikut nanti jam 4 sore ke Gereja Pondok Kelapa, boleh bersama-sama kita berangkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, latihan kor dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kebaktian rumah tangga hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 19.30. Dan pelayan kebaktian rumah tangga hari Rabu yaitu pengkhotbah Bapak Pendeta Nada Rido H. Sibutonga. Angkat nyanyian saya sendiri Ibu Pendeta Yudi dan Egola, doa syafaat Ibu Guru Injil Jujur Pardini. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan khotbah pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Simon A. Tarigan, SPH MTH. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. lagu yang kami nyanyikan. Tolong kami agar mengarahkan segala indera dan hati kami kepada Tuhan, supaya melalui firman kami dikuasai, sehingga kami dapat berkarya baik melalui tangan
dan ucapan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Bahasa Bataknya kunduhamu. Melihat ya. Jadi pertama-tama saya berterima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Lasmian yang saat ini ada di rumah sakit. Saya kemarin sudah menjenguknya dan saya kira dalam beberapa hari sudah bisa keluar dari rumah sakit. Amin, saudara. Amin. Ya. Kepada seluruh majelis jemaat yang masih memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan karena ini pertama kali, mungkin saya bagus memperkenalkan diri. Nama saya Simon, marga saya Taligan. Saya sama kita dari Medan juga, Sumatera Utara. Tapi saya sudah terbang jauh ke timur, di Makassar. Saya punya istri juga. Kalau saya Taligan itu biasa dulu saya masuk Toga Singamora. Ya, Manalu di situ semua lah. Dohot Berena. Nah, kalau istri saya itu Sembiri, jadi biasa dia masuk Toga Silalahi dulu. Ya. Saya dokter, istri saya juga dokter. Saya punya anak 2, semua sudah kawin, sudah ada dua cucu. Ya, jadi saya sudah jadi kakek-kakek. Ya, itu barangkali perkenalan kita untuk pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 11. Nah, untuk menghormati firman Tuhan, maka jonjong kamu, berdiri lagi kamu semua, supaya kita membaca dari kitab Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita membaca bersama-sama. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat 2. Demikian kita berganti-ganti sampai berakhir pada ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah tentang doa. Sesuatu yang orang Kristen lakukan setiap hari, sama seperti dia bernapas setiap hari.
Saya kira seorang Kristen yang betul-betul Kristen, tidak ada hari di mana dia tidak berdoa. Bahwa bagaimana dia berdoa, berapa lama dia berdoa, itu persoalan lain. Tetapi setiap orang Kristen di setiap hari-harinya, kalau dia benar-benar orang Kristen, dia pasti mempunyai waktu untuk berdoa. Tetapi saudara, doa-doa kita kadang-kadang sering salah. Sama seperti pada waktu zaman Yesus. Orang pada zaman Yesus sudah berdoa, bukan tidak berdoa. Jadi tadi kalau ayat 1 mengatakan ketika murid-murid itu mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jangan berpikir bahwa mereka tidak berdoa sebelumnya. Murid-murid ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Mereka sudah tahu berdoa. Paling tidak doa yang diajarkan Musa. Kalau Bapak Ibu lihat di TV-TV atau video-video orang Israel itu sekarang berdoa, kemana dia berdoa? Dia pergi ke tembok ratapan, di sana dia berdoa. Dia pegang tembok itu, dia tundukkan kepalanya, dia menangis di situ. Apapun dia doakan. Tembok apa itu? Itu adalah sisi barat, dinding bait Allah yang tersisa. Pada waktu Roma merubuhkan bait Allah, diruntuhkan oleh kerajaan Roma pada tahun 70, tersisa satu dinding. Itulah dinding tepi barat. Jadi ada 4 dinding itu, semua dirobohkan, atapnya dirobohkan, tersisa satu. Itu tempat mereka. Tapi tak bisa dibangun itu sekarang, karena di sananya itu Palestina punya. Jadi orang-orang Israel sudah tahu berdoa. Murid-murid sudah tahu berdoa. Tambah lagi pada zaman itu ada murid-murid Yohanes. Jadi tadi dikatakan pada 1, sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ada lagi murid-murid Yohanes. Yohanes Pembaptis juga mengajar muridnya untuk berdoa. Jadi ada orang Israel tahu berdoa. Ada juga murid Yohanes diajar oleh Yohanes berdoa. Pasti doa yang lain. Karena kalau sama di doanya dengan doa orang Israel, pasti dia bilang, tidak perlu dia bilang ajar lagi. Karena sudah sama di doanya. Tapi murid-murid Yohanes diajar doa juga oleh Yohanes. Nah sekarang murid-murid Yesus datang kepada Yesus. Dia katakan tadi kita dengar, apa? Tuhan, ajar kami berdoa. Kita harus berpikir, kenapa murid-murid ini minta Yesus untuk mengajar mereka berdoa? Saudara, pasti ada sesuatu yang mereka lihat dari Yesus. Cara berdoanya lain dari cara orang-orang yang ada saat ini. Tetapi yang terlebih penting, murid-muridnya melihat doa Tuhan Yesus berkuasa. Doa Tuhan Yesus berkuasa. Orang lumpuh dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Itulah timbul dalam pikiran murid-murid. Tuhan, ajar kami berdoa. Saudara, kita juga harus diajar. Sering kita belajar, tapi yang kita tiru-tiru adalah hal-hal yang superficial. Ya, ketika kita mendengar ada seorang pendeta berkhotbah dengan keras, dalam nama Yesus, kita juga ikut-ikutan dalam nama Yesus. Apakah dengan suara keras baru doa itu dikabulkan?
Tidak. Ada orang lain lagi berdoa. Jikalau saudara kami ini disembuhkan, kami percaya juga saudara kami disembuhkan. Betul demikian? Belum tentu. Rencana Tuhan bagi saudara itu dengan rencana Tuhan bagi saudara ini belum tentu sama. Tetapi yang pasti rencana Tuhan selalu baik. Itu sebabnya saudara, sama seperti kalau kita anak-anak yang main musik ini, ya. Ini pemain-pemain musik ini pasti dia lihat orang juga main musik. Dia belajar, pemain bass belajar, pemain melodi, pemain ritme belajar, ya. Tetapi ketika mereka memainkan musiknya, apa sama dengan yang mereka lihat orang yang memainkannya? Jarang itu ada pemain musik memainkan sama seperti yang dia. Tapi paling tidak dia ingat dasar-dasarnya dan dia mainkan dengan caranya sendiri. Begitulah seharusnya kita berdoa. Kita harus belajar memang dari orang lain. Tetapi kita tidak perlu berdoa seperti orang itu berdoa. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diajar 3 hal tentang prinsip doa. Yang pertama, melalui yang kita baca tadi, doa itu harus berpusat pada Allah. Jadi yang pertama, doamu harus berpusat pada Allah, bukan pada manusia. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 tentang doa Bapa kami ini lebih lengkap, maka saudara lihat di dalam struktur doa Bapa kami itu, yang ada di sana adalah tentang Allah, bukan tentang manusia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ditutup lagi dengan Allah, karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa kita harus berpusat pada Allah. Saudara, ini sering menjadi masalah kita di hari-hari ini. Doa kita terlalu berpusat pada diri kita. Doa kita harus berpusat pada Allah. Maka Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Suatu perspektif yang baru tentang Allah, yang bagi orang Israel, Allah itu begitu jauh. Allah yang di dalam perjanjian lama harus didekati dengan persembahan-persembahan dulu, baru bisa dicapai. Allah yang jauh, atau dalam bahasa kami orang teologi, Allah yang transenden. Tapi Yesus mengajarkan, betul Bapa itu ada di tempat yang jauh sorga, tapi Bapa itu juga ada di sini, dan itu dia sebut sebagai Bapa. Betul Allah itu ada di sorga, jauh di sana. Tetapi Allah itu sekarang disapa oleh Yesus sebagai apa Bapak Ibu? Bapa ada di sini. Dalam bahasa kami orang teologi katakan Bapa, Allah yang imanen, Allah yang transenden jauh di sana, tapi sekaligus Allah yang hadir persis di depan saya, seperti seorang anak dengan bapaknya. Saudara, itu sebabnya kita tidak perlu malu. Tidak ada anak-anak yang malu kepada bapaknya. Apapun dia minta, dia akan pergi kepada bapaknya. Tidak ada anak-anak yang takut datang kepada bapaknya. Saya pernah melihat satu kali cucu saya dimarahi oleh anak saya. Anak saya perempuan. Mungkin anaknya ada buat salah, tapi dia melakukan, wah anak dia takut gemetar. Tapi habis itu, saudara tahu apa dia lakukan anak ini? Dia datang kepada mamanya, mama, dia peluk. Diam itu mamanya.
Tidak bisa apa-apa lagi. Itulah Bapa bagi kita. Bahkan sekalipun saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa, hampiri Allah karena itu Bapamu. Tetapi Alkitab mengatakan, akukan dulu dosa. Itulah sebabnya dalam liturgi gereja kita, sebelum kita melanjut ke dalam jauh ke dalam ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan, mengaku iman dan semuanya, pertama-tama kita minta pengampunan dosa dalam liturgi. Kenapa? Karena kita semua sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Kita mungkin tidak bikin dosa, tidak mencuri, tidak berzina, tapi betul pikiran saudara tidak berdosa? Saudara berani berkata kepada hati saudara selama seminggu ini saudara tidak berdosa? Kita tidak perlu takut. Kita bisa datang kepada Bapa kita, sebab Dia adalah Bapa kita. Saudara, sepanjang yang saya pelajari dalam Alkitab, di dalam seluruh doa-doanya, Yesus hanya satu kali memanggil Allah sebagai Allah, yaitu pada waktu Dia ada di atas kayu salib. Tetapi selain daripada itu, semua doa Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Kenapa di atas kayu salib Yesus memanggil Allah sebagai Allah? Karena Dia sedang memikul dosa-dosa kita. Dia sedang mengangkat dosamu dan dosaku. Dan dosa itu kita berdosa bukan di hadapan Bapa, tapi di hadapan Allah. Dan hanya Allah juga yang mampu mengampuni. Tetapi di dalam lain doa-doanya, Yesus selalu memakai kata Bapa. Pusat doa kita harus Allah. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan dalam hati saudara ketika saudara berdoa atau berdoa sedang berdoa Bapa kami yang di surga. Tetapi kalau saya menyebut Bapa, saya sedang teringat bahwa Bapa itu ada di rumahnya. Dan karena saya menyebut Dia Bapa, maka rumah Bapa itu pasti rumah saya. Paham Bapak Ibu sekalian? Tidak mungkin seorang anak dan seorang bapak tinggal berbeda rumah, paling tidak dalam konsep budaya Yahudi. Jadi ketika kita diajar oleh Yesus menyapa Allah sebagai Bapa, kita ingat bahwa rumah Bapa itu adalah rumah kita. Jadi sekalipun saudara sekarang sedang punya rumah RSSSS di sini, rumah sangat sederhana, sangat sempit, dan sangat sumpek, ingat, itu bukan rumahmu. Itu hanya tempat tinggalmu sementara. Sebab suatu kali kamu akan masuk ke dalam rumahmu yang sebenarnya, di tempat di mana Bapamu ada. Saudara, luar biasa Yesus mengajar. Tetapi mungkin karena kita terlalu sering mengucapkan doa Bapa kami berulang-ulang, kita kehilangan perspektif seperti ini. Ingat saudara, ketika saudara Bapakku yang ada di surga, secara persekutuan kita mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Ingatlah, suatu kali engkau akan tinggal bersama Bapa, karena Dia sudah mengakui engkau sebagai anak. Yang kedua, apa yang harus kita doakan? Isi doa. Saudara, isi doa Bapa kami hanya 3. Yang pertama adalah memuji kebesaran Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Tadi saya sudah mengatakan, ketika saudara mengatakan Bapa kami yang di sorga, saudara ingat bahwa rumah saudara ada di sorga. Ketika saudara mengingat dikuduskanlah namamu, saudara harus ingat kalau Bapamu kudus, engkau juga harus kudus. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, kita harus sangat tegas terhadap segala dosa yang ingin mengalahkan kita. Saya kira persoalan dari jawaban-jawaban doa kita bukan pada Allah, tetapi ada pada kita karena dosa-dosa. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan hidup ini. Kita harus berjalan sebagaimana Bapa kita kudus, kita juga harus berjalan. Kita harus bertahan sedapat mungkin kita kuat, meskipun saya tahu kita adalah manusia lemah. Tetapi sedapat mungkin segala kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tahu ini dosa, ini tidak. Jangan kita memperlemah dosa. Saya melayani di penjara di Makassar, saudara. Dan saya katakan kepada tahanan itu, jangan pernah berdoa minta Tuhan tidak menghukum kamu, karena bukan begitu Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang jika kalau kita bersalah pasti memberikan disiplin. Yang kamu minta sekarang harusnya adalah kekuatan di dalam menjalani hukuman. Saudara harus berdoa supaya selama saudara ada dalam tempat ini, Tuhan memakai tempat ini untuk membentuk, membangun saudara. Saudara yang kekasih, yang kedua, mintalah kebutuhan, bukan keinginan. Berilah kami makanan pada hari ini. Kebutuhanmu hanya untuk hari ini. Saudara, ayat 6 sampai 13 tadi mengatakan sebuah contoh yang harus kita renungkan baik-baik. Ayat itu bercerita tentang ada satu orang yang butuh makanan, tapi dia tidak punya. Lantas dia mendesak temannya, kasih. Temannya itu bilang, aduh saya sudah tidur, sudah istirahat, jangan ganggu. Tapi kemudian ayat berikutnya dikatakan, dia terus-terus minta. Akhirnya teman itu bilang, daripada dia ganggu saya sudahlah, saya kasih. Ini menjadi contoh bagi kita. Kalau hanya kebutuhan, saya ingin menegaskan kepada saudara, saudara bisa memaksa Tuhan untuk memberinya kepada saudara. Kalau saudara sudah tidak bisa makan lagi, tidak ada nasi yang mau dimakan, air yang mau diminum, minta kepada Tuhan saudara berulang-ulang. Ingat, berulang-ulang bukan bertele-tele. Lain berulang-ulang, lain bertele-tele. Minta berulang-ulang saudara, dan Allah memberikan firman hari ini. Dia akan memberikan kepada yang minta. Orang ini sudah ditolak. Tuan rumah itu sudah bilang, jangan ganggu, ini sudah malam. Dia minta terus. Saudara, John Muller adalah seorang penginjil dan pendoa yang terkenal di seluruh dunia. Satu kali panti asuhan yang sedang dia bina, habis semua gandum saudara. Dan hari itu musim dingin, dan tidak ada lagi yang mau dimakan. Habis. Ada begitu banyak anak yatim piatu yang dia urus pada saat itu. Saudara, apa dia lakukan? Dia melakukan persis seperti apa yang dikatakan oleh Matius 11. Dia masuk ke dalam rumah kamarnya, dia menguncinya, kemudian dia menyaksikannya kemudian, dan dia berdoa kepada Allah bertalu-talu. Selesai dia berdoa, gandum tetap tidak datang. Malam, gandum tetap tidak ada.
dan besok tidak tahu apa di mana. Tapi tengah malam saudara, datang sebuah mobil penuh dengan gandum. Singkat cerita, lumbung mereka penuh dengan gandum. Amin saudara. Jangan minta apa yang kau inginkan. Kalau kebutuhan kita itu hanya sedikit saudara, saya bisa hanya mendaftarkan 4 atau 5. Tetapi keinginan bisa 100. Kebutuhan hanya sedikit, tapi keinginan bisa banyak, tak terbatas. Hari ini saudara mungkin belum punya kendaraan. Saudara berdoa sama Tuhan, kalau bisa saya punya motor, biar yang jelek-jelek. Tuhan baik, Tuhan kasih saudara motor yang knalpotnya sudah bunyi-bunyi. Saking motor tua itu. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Habis itu saudara lihat lagi, Tuhan, kalau saya bisa beli Suzuki yang lebih bagus, Tuhan kasih. Habis itu saudara bilang, Tuhan, kalau ada mobil juga yang kecil-kecil, Tuhan kasih. Habis mobil, Tuhan, kalau ada rumah lagi, Tuhan kasih. Gak habis-habis kalau keinginan saudara, gak habis-habis. Tuhan kasih, tambah lagi, tambah. Kalau keinginan itu terus. Tapi hari ini Tuhan tidak bicara tentang keinginan, Tuhan bicara tentang kebutuhan. Yang berikut, Tuhan mengajarkan kita jangan serakah. Tuhan katakan apa? Berilah kami makanan untuk hari ini. Ini kan kita orang Batak, semua sama orang Karo. Ya. Kalau ada pesta, coba lihat makanan kita. Ya. Sepertinya kita 1 minggu ini tidak makan lagi. Ya. Kita taruh dulu nasi, taruh lagi ayam, di atas ayam nasi lagi, habis itu di atas taruh lagi rendangnya. Saudara, jangan salah. Tuhan mengajarkan kita orang yang merasa cukup. Yang ketiga, tadi sudah doa untuk menyembah Allah. Yang kedua, permintaan kita sendiri. Ketiga, doa untuk orang lain. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Saudara, betapa sering ketika kita bangun pagi, doa kita hanya apa? Yang nomor 2. Bapak, terima kasih sudah lindungi pagi ini. Saya akan berjualan, berkati jualan saya. Anak saya akan sekolah, berkati anak-anak saya. Suami saya akan bekerja, tambahkan berkat hari ini supaya bisa cicil rumah. Semua tentang diri saya. Ubah doamu saudara. Mulailah doa menyembah Tuhan. Nyanyian yang kita nyanyikan tadi adalah nyanyian yang semua membesarkan Tuhan. Dan kita diajar untuk pertama kali ketika membuka mata bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup. Ada berapa banyak orang Kristen yang malam itu sudah berakhir hidupnya, tapi saudara masih diberikan ini. Belajar berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan yang terakhir saudara, bagian yang ketiga, bagaimana cara berdoa? Saudara, Yesus mengatakan di dalam Matius 6, jikalau kamu berdoa, dia mau mengatakan, berdoalah, jangan tiru orang-orang itu yang suka berdoa di tempat-tempat orang banyak, supaya ditahu bahwa dia sudah berdoa dan mendapat pujian. Maka Yesus berkata, masuk ke dalam kamarmu, kunci. Yesus mengajarkan apa yang dia lakukan. Di sepanjang kita perjanjian baru, ketika kita melihat Yesus berdoa, dia pergi menyendiri. Tidak perlu ditahu oleh siapapun.
Saya tidak perlu dari atas mimbar ini berdoa, Tuhan, saya sudah berdoa 2 jam berpuasa untuk firman Tuhan hari ini. Tidak perlu diucapkan, cukup dilakukan di belakang. Masuk ke dalam kamarmu, kunci. Maka Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jelas Tuhan bilang, doa-doa yang rahasia, doa-doa yang tersembunyi yang kita bawa hanya kita dengan Tuhan, inilah doa yang benar. Saudara tidak perlu mendapat pujian dari orang lain. Saudara perlu mendapat pujian dari Bapamu yang di sorga. Tahu, anakku ini sudah berdoa menurut apa yang kuajarkan. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, saya berharap kita dalam jemaat yang kecil ini, saya dengar dari Ibu Lasmian, orang-orang yang sederhana. Biarlah orang-orang di luar sana melihat kita sederhana begitu, tetapi di hadapan Tuhan kita menjadi orang-orang yang berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Ada banyak hal-hal yang masih perlu didoakan di tengah dunia ini. Kemarin anak saya, dia dosen di Petra, WA saya. Nah, saya nggak punya WA ya, dia WA istri saya. Dia bilang begini, Pak, ini ada seminar tentang kedatangan Kristus. Yesus sudah mau datang, jadi ada seminar. Apa boleh saya ikut? Nah, anak saya itu biar menurut saya kepintaran sudah di atas saya ya. Saya sudah merasa itu orang tua bodoh sekali ya. Umur saya sudah tua juga, 67 tahun, jalan 67. Dia masih tanya, terus saya bilang, saya jawab di WA saya, nah boleh. Tapi coba pikirkan, betapa egoisnya kita di tengah-tengah orang yang menderita, yang ribuan orang mati karena dibunuh, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kita boro-boro sekarang mau naik ke surga. Kenapa saya katakan demikian Tuhan? Saudara, bagi orang Kristen sedikit pun tidak ada keraguan bahwa surga adalah miliknya. Jikalau saudara masih ada keraguan dalam diri saudara, surga milik saya, saudara periksa iman saudara. Salah satu kunci iman Protestan adalah keselamatan itu final. Keselamatan itu telah dilakukan oleh Yesus. Bahwa kita masih perlu belajar, iya. Tapi dalam saat-saat seperti ini, mungkin lebih baik kita banyak berdoa. Ya, memikirkan tentang orang-orang itu. Kasihan saudara. Saya bukan pro Palestina, tapi saya juga tidak terlalu pro Israel. Bagiku Allah adalah Allah yang adil. Allah yang adil kepada semuanya. Karena itulah katanya memang di dalam firman-Nya. Ya. Itu sebabnya saudara, mari kita periksa kembali cara-cara kita berdoa. Apakah doa kita berfokus pada Allah? Mari kita periksa bagaimana pendekatan kita kepada Allah. Apakah Allah itu masih terlalu jauh di sana? Mari kita periksa cara kita berdoa. Saya tidak ada komentar dengan orang-orang suka mendemonstrasikan doa. Tidak ada komentar itu saudara. Tetapi hari ini yang saya mau bicarakan pada saudara, apa yang diajarkan Yesus. Cara berdoa yang benar. Masuk ke dalam kamarmu, menyendiri, kunci. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya Kau menolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, dapat mengerti bagaimana berdoa dengan benar, dapat mengerti bahwa Kau adalah Bapa kami,
sehingga setiap doa-doa kami menjadi doa-doa yang benar. Karena kami selalu membuat rencana Tuhan menjadi rencana kami, dan kehendak Tuhan menjadi kehendak kami. Oleh Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, kita masuk ke dalam persembahan. Kita nyanyi dari nyanyian yang ke-8, Kidung Jemaat nomor 235. Ku dengar berkat-Mu turun dan kesempatan kepada kita untuk memberi persembahan. Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini.
atas berkat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami. Kami berada di gereja-Mu, di gereja Presbyterian Rawabadu. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa memuji menyembah-Mu, menaikkan kidung pujian. Biarlah kami kembalikan guna hormat kemuliaan nama-Mu, menjadi perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa melakukannya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Tarigan beserta dengan ibu keluarga. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaannya dan pelayanannya, dan apa saja yang mereka perbuat, biarlah senantiasa dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, rancangan-Mu sempurna, penyertaan-Mu damai sejahtera. Sekali lagi ya Tuhan, gereja-Mu ini, rumah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja-Mu ini dalam visi misi berkelanjutan, dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya Tuhan, berkatilah tempat ini, kanan kiri muka belakang, tetangga, masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, petinggi sekalipun di tempat di wilayah ini, kami serahkan senantiasa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Juga Tuhan, bagi gereja-gereja yang dimanapun berada, biarlah terus menyuarakan kebenaran, terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan Engkau cukupkan kebutuhan jemaat. Bagi jemaat yang mengalami permasalahan finansial, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang mengalami kesakitan, biarlah juga Tuhan Yesus Engkau Allah yang penyembuh. Karena semua Tuhan adalah seturut sesuai kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang sakit pulih dan sembuh. Juga kami teringat untuk Ibu Gembala pendeta kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli akan kehidupannya. Kami tahu Tuhan senantiasa pelayanannya, apapun yang mereka Ibu lakukan beserta dengan keluarga, jerih payah mereka tidak sia-sia. Berkati juga Bapak Pardede Tuhan dalam pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan dalam memimpin segala sesuatunya beserta dengan Ibu. Berkati anak-anak mereka, masa depan yang indah, yang cerah. Begitu juga dengan pasangan hidup mereka. Pasti tentunya kami percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja ini terus bergandengan tangan dalam penata pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan dalam sekolah minggu juga Tuhan turut campur tangan. Ibadah ke rumah tanggaan juga Tuhan ambil alih. Begitu pula dengan kur Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang kami perbuat dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami terus mencari kerajaan-Mu. Karena ketika kami mencari kebenaran-Mu, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan, kami juga pertemukan kembali kami dalam ibadah selanjutnya. Latihan ibadah ini kami percaya karena mengandung janji, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan nanti. Tuhan, kami juga teringat akan pemerintahan Indonesia ini yang akan mengadakan menjelang pemilu. Biarlah Tuhan pilkada, caleg Tuhan, bahkan pemimpin presiden nanti Tuhan Yesus yang memimpin Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya biarlah pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang mencintai rakyatnya. Kami serahkan Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah ibadah kami. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Segala pokok doa kami biarlah seturut kehendak Tuhan. Kami teringat di dalam kebenaran firman-Mu. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah gembala kami dan tidak akan pernah kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan, jawablah kebutuhan kami Tuhan Yesus. Rencana-Mu sempurna, rancangan-Mu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa-doa kami. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan sama-sama yang sudah menaikkan doa ini, kita
teruslah berdoa dan percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pada kita dengan menyanyi Kita Harus Membawa Berita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pada akhirnya harapkanlah hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan setelah engkau menerimanya, persembahkanlah hal-hal yang baik kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.